Apa yang ditanyakan? Jadi dari Daniel 7 ayat 13 sampai yang ke-14 itu tentang ada anak seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usia. Jadi karena kan ada dua yang digambarkan begitu Pak. Jadi kemudian Wahyu di pasal 5 juga demikian. Oke, tentang Ya, Daniel ya. ya Pak. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Iya. Daniel itu adalah kitab yang berbicara tentang jenis sastra apokaliptik. Apokaliptik itu adalah sesuatu yang penuh dengan simbol-simbol. Apokaliptik itu sesuatu yang mirip dengan apa yang jenisnya sama dengan Wahyu. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan seperti anak manusia dalam ayat 13? Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Kata ini bagian dari kitab Wahyu yang ditulis dalam bahasa Aram. Jadi Daniel itu separuh ditulis dalam bahasa Ibrani, separuh dalam bahasa Aram. Kenapa? Karena itu masa pembuangan. Lalu kata yang diterjemahkan dengan seperti anak manusia itu juga diulang dalam kitab Wahyu pasal 1. Itu kebar enas. Ya, maka Yesus sendiri memakai gelar itu untuk dirinya. Misalnya ketika Yesus bertanya kepada para muridnya di Matius pasal 16, siapakah menurut kata orang anak manusia itu? Maka anak manusia di situ bukan berarti manusia biasa, tapi gelar Mesias yang ilahi, Mesias yang kekal. Makanya kepadanya diberikan segala kekuasaan sebagai raja untuk segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi ketika Yesus itu disebut anak manusia, artinya bukan manusia biasa, tapi gelar Mesias yang akan datang. Maka Petrus, murid-murid kan ditanya, siapakah menurut kata kamu tentang anak manusia? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Tapi apa sendiri katamu tentang aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa sendiri. Jadi perhatikan, kalau manusia itu, anak manusia itu hanya manusia biasa, jelas Alkitab mengatakan, siapakah anak manusia itu? Dan Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti anak manusia itu bukan manusia biasa, itu gelar di mana dia yang kekal itu telah menyatakan diri dalam kemanusiaan. Lalu dibawalah dia kibar enas tadi kepada yang lanjut usia. Di sini jangan dipahami kakek-kakek tua. Kata yang lanjut usia itu dalam bahasa aslinya atik yomaya. Yom itu artinya hari-hari. Yomaya hari-hari. Purba hari. Atik itu purba hari. Atik yomaya itu dia yang purba hari. Dia yang hari-harinya tidak berakhir. Yang dia yang tidak lain adalah dia yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada. Itu merujuk kepada eksistensi Allah. Lalu anak manusia itu merujuk kepada siapa? Kepada Sang Firman yang adalah Allah itu. Loh kok ada dua, Pak? Itu kan gitu pertanyaannya kan? Ada dua, Pak. Anda harus paham dalam dunia rohani itu nggak bisa diukur dengan matematika. Maka kalau saya katakan kepada mahasiswa yang tanya, loh kok ada dua?
Sekarang perhatikan, mari kita berpikir ya. Gak usah ngomong teologi dulu, gak usah ngomong Alkitab dulu. Terlalu luhur, terlalu mulia. Ayo kita belajar filsafat dasar saja. Baca itu bukunya Aristoteles. Ini saya kalau ngomong begini bukan berarti saya tidak mau baca Alkitab. Pikiran kita harus dirombak dulu agar kita bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda. Maka tesnya membaca filsafat dulu. Makanya kalau di sekolah-sekolah Katolik itu sebelum masuk teologi harus belajar filsafat dulu supaya otaknya cerdas. Maka dikatakan ya, kata Aristoteles, tiga abstraksi manusia berpikir. Yang pertama, namanya fisik. Fisik itu artinya kalau tidak ada bendanya, kita tidak bisa menyimpulkan. Itu pengetahuan yang terendah. Misalnya, orang mengatakan, buku ini persegi panjang. Ya kan? Buku ini. Kalau ada bendanya, baru kita mengatakan ini kotak. Bola ini bulat, ada bendanya, baru kita ngerti. Itu pengetahuan paling rendah. Yang kedua, meningkat lagi, namanya matesis. Matesis itu misalnya 5 kali 5 sama dengan 25, mana bendanya? Tidak ada bendanya pun kita bisa paham kebenaran matesis 5 kali 5 sama dengan 25. Itu tingkat kedua. Tingkat tertinggi, kata Aristoteles, namanya teologis metafisik. Meta itu dibalik yang fisik. Satu contoh misalnya, Tuhan itu satu, betul. Apakah satunya Tuhan sama dengan satunya manusia? Kalau sekarang satunya manusia, saya ada di Melbourne, Pak Glenn ada di Surabaya. Ya kan? Saya tidak mungkin pada waktu yang sama, saya ada di Melbourne, dan saya ada di Surabaya. Yang di Surabaya Pak Glenn. Ini dua yang dipisahkan. Tapi kalau Tuhan sekarang ada di surga, apa tidak bisa Tuhan ada di bumi? Kalau sekarang Tuhan dalam sosoknya yang kekal sebagai yang lanjut usia, atik yomaya, apakah dia tidak bisa berinkarnasi, bermanifestasi, atau apa yang disebut yang lain, untuk menunjukkan ada dua objek yang berbeda? Nah, itu yang harus disampaikan. Maka kalau dikatakan, loh, Tritunggal itu katanya satu, Bapa dalam dirinya ada firmannya, ada rohnya. Loh, kok di surga ada dua takhta? Takhta Allah dan takhta anak domba. Sekarang pertanyaannya, satunya Tuhan sama nggak dengan satunya benda? Tuhan itu satu. Tuhan yang satu beserta dengan orang-orang beriman yang jumlahnya 1 juta. Orang-orang beriman disertai Tuhan. 1 juta orang itu berdiam di 1 juta tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Apakah Tuhan jadi 1 juta? Ya tidak. Bukankah Tuhan itu satu yang disertai 1 juta orang? Apakah Tuhan jadi 1 juta? Tidak juga. Untuk membahas misteri itu, makanya Allah, firman Allah, dan roh Allah itu disebut sebagai persona. Persona itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pribadi. Tapi jangan dipahami pribadi seperti pribadinya si Ahmad, pribadinya si Bambang, pribadinya si Albert, tidak seperti itu. Makanya ini kita sudah masuk ke dalam bahasa dogma. Ketika Yesus itu kan berbicara dalam bahasa Aramaik ya. Bahasa Aramaik itu ada satu kata yang diterjemahkan dengan keberadaan, yaitu ituta. Lalu ada kata kenoma. Kenoma itu yang membedakan satu dengan yang lain. Nah, kata kenoma itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi uknum dalam bahasa Arab. Makanya dalam bahasa teologi, Tuhan itu satu ituta, satu keberadaan dalam 3 cara berada, dalam 3 pribadi. Pribadi ini disebut dengan kenoma. Kenoma itu yang menjadi bahasa Arab uknum. Tapi bukan oknum dalam bahasa Indonesia. Kalau oknum dalam bahasa Indonesia, 3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu di sebuah kafe. Itu terpisah. Tapi karena kata kenoma ini tidak bisa terwakili dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Latin, maka Tertullian ketika menerjemahkan kata ini, ya,
Itu hat itu ta telata kenumi. Satu keberadaan, satu hakikat dalam tiga persona. Tapi persona ini dalam bahasa Latin berbeda dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu hipostasis, hipoistemi. Sesuatu yang merujuk ke terdirian. Jadi manusia satu. Tapi terdiri dari hakikat kemanusiaannya, keberadaannya, pikirannya, dan rohnya. Nah, inilah keterdirian ini yang disebut hipostasis. Lalu ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin, Tertullian bingung. Tidak ada dalam bahasa Latin yang memuat bahasa yang setinggi ini. Karena bahasa Latin itu bahasa hukum. Bahasa yang sifatnya konkret, bahasa yang sifatnya fisik. Maka terpaksalah diterjemahkan dengan persona. Maka dikatakan una substantia tres persona, tapi diberi diberi keterangan diskresi non separati, distingsi non divisi, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau pribadinya Pak Glenn terpisah dengan pribadi saya, maka kalau ada Pak Glenn, saya dengan Ibu Nora misalnya, Bu Lora misalnya, tiga pribadi yang terpisah. Tapi dalam urusan Tuhan ini, diskresi non separati bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Distingsi masing-masing punya kekhasan secara tak terbagi. Inilah Tritunggal. Jadi pertanyaannya gini, orang tanya kepada saya, Allah itu siapa itu penting? Nggak terlalu penting Allah itu. Pentingnya di mana? Loh kok bisa begitu? Sekarang kamu bayangkan. Ketika dunia ini belum ada siapa-siapa, bahkan dunia ini belum ada. Tuhan sendiri. Apa butuh kata 1, 2, 3? Adanya kata 1 itu karena ada yang lain. Makanya ada 2, 3, 4. Nah waktu itu Tuhan sendiri tidak ada yang lain. Apa butuh kata Tuhan itu 1? Nggak penting. Adanya 1 itu karena ada 2, 3, 4, 5 kan? Makanya Tuhan menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku. Bukan aku satu dulu. Karena aku adalah aku itu Asher Aku sang maha ada. Aku yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada. Nah itu, makanya ungkapan dibawa kepada dia yang lanjut usia itu bahasa apokaliptik. Itu bahasa metafisik. Bukan bahasa fisika. Bukan bahasa matematika. Ya seperti itu ya. Nah dulu sebelah kanan itu asalnya dari kitab Mazmur. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah duduk di sebelah kanan itu maksudnya bukan berarti ada 2 kursi lalu Allah duduk di sebelah kiri, tidak seperti itu. Itu artinya begini ya, pada zaman Raja Daud, itu bait suci itu yang terdiri dari 3 ruangan, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Di samping kanan ruang Maha Kudus itu ada istana Raja Daud. Jadi kalau Mesias itu sebagai raja, artinya raja yang kekal. Tuhan ada di ruangan Maha Kudus. Itu gambaran Shekinah ilahi. Dan sebelah kanannya itu istana Daud. Makanya kepada anak Daud yang jadi Mesias nantinya dinubuatkan, duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya kamu akan menjadi raja di raja yang kekal. Itu pun kata kiasan. Tidak bisa dimaknai, kalau gitu di surga ada 2 kursi. Nah, seperti perumpamaan duduk di sebelah kanan itu tidak hanya ada di dalam Yahudi dan Kristen, tapi itu ada di dalam semua perumpamaan Timur Tengah sekarang. Kalau Anda membaca misalnya perbandingannya apa misalnya, nanti di akhirat itu dalam agama Islam itu nanti ada orang-orang yang yang berbaris di sebelah kanan, namanya Ashabul Yamin. Mereka menerima kitab di sebelah kanan itu yang diperkenan Tuhan, diridhoi Tuhan. Tapi ada yang sebelah kiri, Ashabul Yasar, itu yang masuk neraka.
golongan kanan, golongan kiri. Itu tidak berarti kanan dan kiri dalam pengertian arah. Makanya kanan itu perkenanan Tuhan, kiri itu sebaliknya. Ayat 5 dalam teks ini dikatakan, Tuhan ada di sebelah kananmu loh. Katanya duduklah kamu di sebelah kananku. Kan mestinya Tuhan di sebelah kiri. Nah ini kok Tuhan di sebelah kanan? Berarti ini bukan arah tertentu. Ini perumpamaan yang diperkenan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Stefanus melihat, dia melihat yang di sebelah kanan Allah. Apa yang dibayangkan Stefanus dalam penglihatan itu tidak bisa dipahami seperti orang melihat duduk kanan apa itu sebelah kanan sebagai arah. Sekarang contohnya begini. Sudah ketemu dengan Presiden Prabowo. Oh, kita ketemu dengan tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau itu hanya orang kepercayaan, bisa sekretaris presiden, bisa salah wakilnya. Yang jelas itu orang yang dekat dengan presiden. Jadi jangan dipahami dalam pengertian harafiah. Makanya Stefanus mengatakan, aku melihat yang di sebelah kanan, artinya aku melihat Mesias. Karena itu terkait dengan apa yang disebutkan dalam Mazmur 110 ayat 1, dan itu pula yang diulang oleh Yesus di dalam misalnya Markus, ya, kita bisa membaca sekarang Injil Markus pasal 12 misalnya. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu ketika ayat 35, Yesus mengajar di Bait Allah dan berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ayat 36, Daud sendiri dengan pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Ini orang Yahudi tidak pernah bertanya, bagaimana duduk di sebelah kanan, apakah Tuhan di sebelah kiri? Enggak, itu kan kebudayaan Yahudi sudah paham. Artinya apa? Artinya yang dipersoalkan bukan arahnya. Kalau Daud menyebut dia tuannya, bagaimana Mesias disebut anaknya pula? Mesias itu tuannya Daud dalam pengertian keilahian Mesias adalah bosnya Daud. Yesus sebagai firman Allah, dia Tuhannya Daud. Tapi secara daging, sebagai manusia, kemanusiaan Yesus keturunan Raja Daud. Itu maknanya. Yang dipersoalkan bukan kalau Daud di sebelah, Tuhan di sebelah kanan, Mesias di sebelah kanan, kenapa tidak dikatakan Tuhan di sebelah kiri? Seperti ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu, kenapa dikatakan Tuhan ada di sebelah kirimu? Tidak seperti itu. Saya kira itu ya. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Sebelum pertanyaan langsung, satu dulu dari chatroom yang ada. Ini pertanyaan tentang orang-orang Kristen yang menganut oneness itu, Pak Bambang. Nggak usah didengar tuh aliran baru ngapain dibahas. Kita ngomong sejarah yang panjang seperti ini, masa dibandingkan dengan aliran yang muncul tahun awal abad 19, awal abad 20. Itu hanya orang gagal paham memahami firman Tuhan. Tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda. Gitu loh, gak usah dibahas yang gitu, nggak bermutu. Sudah dijelaskan dengan baik tadi ya Pak, jelas mestinya. Iya. Nah, itu tadi dasarnya untuk Pak Sinaga ya. Baik, saya lanjutkan. Saya persilakan untuk Pak Andre Nathanael. Baik, Shalom Pak Bambang. Shalom. Baik. Ya. Saya sebenarnya ada 4 pertanyaan, hanya karena waktu. Tapi boleh tidak Pak Bambang? Saya sampaikan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi memang ya, saya mengerti dari yang Bapak jelaskan bahwa Bapa itu adalah eksistensi Allah dan Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Ya. Tapi terbersit tadi sekilas dalam pertanyaan, eksistensi dari Allah itu bukankah adalah roh sendiri, seperti Yohanes 4 ayat 24. Maka kalau Allah atau Bapa itu sendiri eksistensinya adalah roh, sedangkan Roh Kudus adalah rohnya Allah yang adalah juga roh.
bagaimana ya Pak kita dapat memahami ini? Apakah ini menjadi adanya roh di dalam roh begitu Pak? Itu pertanyaan yang Oke. pertama. Saya jawab Kemudian- dulu, saya jawab dulu. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi istilah pneuma dalam bahasa Yunani itu beragam makna. Ya, misalnya tujuh roh Allah di dalam itu tidak mengatakan itu tujuh beneran. Dalam pengertian apa? Tujuh spirit, tujuh yang mewakili apa itu roh kebijaksanaan, roh hikmat dan seterusnya. Itu tidak bicara eksistensi, tapi bicara tentang apa namanya, apa istilahnya itu, karunia-karunia yang ada pada satu Allah tadi dengan rohnya. Kemudian konteksnya Allah itu adalah roh. Itu apa? Terus lihat konteksnya itu adalah orang-orang Samaria. Bagaimana sejarah orang Samaria? Orang Samaria itu keturunan Yusuf yang ada di utara. Kemudian mereka itu pada saat kerajaan Salomo terbelah menjadi dua, mereka ikut 10 suku yang di utara tadi. Ketika mereka jatuh ke tangan Asur tahun 722 sebelum Masehi, maka kemudian orang-orang di utara itu dicampur dengan 5 suku, yaitu Babel, Hamat, Kuta, Awa, dan Sefarwaim. Akibatnya terjadi percampuran suku itu melahirkan sinkretisme. Ilah-ilah asing itu masuk ke rumah-rumah orang Israel. Yang di selatan dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Namun tahun 539 Kores Agung mengeluarkan putusan, mereka dibebaskan kembali ke negara masing-masing termasuk bangsa Yahudi. Lalu ketika Bait Allah mau dibangun kembali, orang-orang Samaria itu mau gabung. Itu zamannya Jerubabel, mau gabung. Tapi ditolak sama orang Yahudi. Karena apa? Karena kamu sudah menikah dengan bangsa-bangsa lain dan itu tidak menjaga kemurnian ajaran tentang keesaan Tuhan. Marahlah orang Samaria. Setelah marah, mereka membangun bait suci tandingan di Bukit Gerisim. Di Bukit Gerisim itulah mereka membangun bait Allah. Zaman sebelum Yesus, yaitu pada masa kerajaan Makabe, ya, itu pernah dihancurkan oleh Yohanes Hyrcanus. Akibatnya menjadi sangat dendamnya orang Parisi terhadap orang Yahudi. Yesus datang membawa rekonsiliasi kepada perempuan Samaria. Pertanyaannya perempuan Samaria apa? Nenek moyang kami menyembah Tuhan di bukit ini, yaitu di Bukit Gerisim. Nenek moyang Anda di Yerusalem, di mana menyembah Allah yang benar. Itu bicara tentang kiblat ibadah. Karena orang Yahudi itu kemanapun mereka berada menghadapnya ke Yerusalem. Orang Samaria menghadapnya Bukit Gerisim. Di manakah menyembah yang benar? Lalu Yesus mengatakan Allah itu roh. Artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh kiblat. Allah itu artinya roh, itu artinya bukan Allah itu Roh Kudus kemudian ada dua roh, artinya tidak seperti itu. Artinya Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh kiblat. Tuhan itu ada di mana-mana, sekalipun di mana-mana itu ditampung dalam satu Tuhan. Itu loh artinya. Jadi Allah itu roh, itu Allah itu spirit. Allah itu bukan hal yang sifatnya fisik. Sehingga ketika dia dibatasi Yerusalem, yang lain tidak ditampung. Seperti itu maknanya. Jadi istilah roh di sini maknanya bukan Allah itu Roh Kudus, Bapa itu Roh Kudus, bukan seperti itu. Itu saya kira. Baik Pak, mungkin pertanyaan saya selanjutnya aja kali ya. Kan kita tahu bersama bahwa Yesus itu manusia sejati sekaligus Allah sejati. Dia yang adalah firman menambahkan sesuatu di luar dirinya, yaitu daging manusia, kemanusiaan ke dalam diri. Yang mau saya tanya, apakah Yesus sebagai manusia sejati, dia juga memiliki roh manusia di dalam dirinya? Kemudian ketika Yesus mati, kita tahu bersama bahwa Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Yang bangkit dalam tubuh kemuliaan
secara otomatis dia di surga sekarang ini di dalam bentuk daging yang sudah dimuliakan, sementara Bapa itu kan tadi adalah spirit dan roh. Nah, tidakkah ini menjadikan adanya dua eksistensi yang sekarang ini ada? Nah, kemudian apakah ini dapat kita samakan seperti amuba yang membelah diri? Karena firman itu tidak diciptakan. Karena tadi terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Begitu. Terima kasih. Iya, oke. Namanya Yesus itu sepenuhnya manusia, ya berarti punya tubuh, jiwa, roh manusia. Makanya ketika Yesus itu disalibkan, wafat, dia menyerahkan rohnya, roh kemanusiaan. Jadi kalau Yesus tidak punya roh manusia, itu ajaran Apolinaris. Ajaran yang sudah dikutuk di konsili Konstantinopel. Jadi kemanusiaan Yesus itu sempurna seperti manusia yang lain, hanya dia tidak berbuat dosa. Makanya ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Kan seperti itu. Lah waktu setelah kebangkitan, Yesus bangkit ya dalam tubuh kemuliaan. Dan di surga itu menjadi tempat sekinahnya Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes bahwa Yohanes pasal 2 ya disebutkan di situ. Saya baca ayatnya saja supaya jelas. Ayat 19, jawab Yesus kepadanya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi inilah tubuh kemuliaan Yesus yang bangkit. Jadi pertanyaan berarti Allah itu membelah diri seperti amuba. Ini kan bahasa fisik ini. Anda tidak bisa membayangkan dengan amuba ini karena apa? Karena Tuhan tidak bisa disamakan dengan gambaran fisik semacam ini. Maka saya katakan dari awal tadi, mari kita belajar filsafat dasar Aristoteles dulu. Ya kan? Saya kira itu. Jadi di surga ya Yesus kemanusiaan Yesus yang sudah disempurnakan itu dia ada di surga. Makanya dibawa anak domba itu kepada Allah yang Bapaknya. Tetapi apakah berarti firman Allah tetap satu dengan Allah? Dia tetap satu dengan Allah. Pikiran saya satu dengan saya. Ketika pikiran saya ditulis dalam bentuk buku, bukunya yang terpisah dengan saya, tapi pikiran saya sekaligus ada di halaman penjelmaan pikiran saya, di buku-buku itu sekaligus ada dalam diri saya. Hanya bedanya saya terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Seperti itu. Baca itu hasil-hasil konsili Efesus dan konsili Kalsedon. Itu clear sebetulnya. Saya kira itu. Baik Pak Bambang, terima kasih. Saya pikir saya sudah cukup Pak. Oh iya, ya. Baik, ya. Masing-masing satu aja pertanyaan ya, Bapak Ibu, supaya waktunya bisa di ini. Dari chatroom sebenarnya ada pertanyaan, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang kenapa kita harus gambarkan wajah Yesus supaya lebih suci dari seperti orang Muslim tidak menggambarkan itu ya. Tadi sudah dibahas ya pertanyaan ini. Ya karena wajahnya, karena fisiknya manusia ada, maka ya bisa digambar, bisa difoto. Gitu, iya, ya. betul ya. Baik, ya. Nah ini mungkin satu pertanyaan yang agak menggelitik ini Pak. Yesus yang berubah punya tubuh kemuliaan, bisa makan, bisa sebelum naik ke surga, bisa minum dan lain sebagainya. Nah apakah kita jika tubuh diubah jadi kemuliaan masih di bumi dan masih bisa makan minum gitu Pak? Ya pertanyaan tuh baik ya. Karena apa? Karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang masih di dunia. Iya kan? Makanya digambarkan bahwa itu yang intinya bahwa tubuh kemuliaan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, sehingga ketika murid-murid ketakutan karena ancaman orang Yahudi, Yesus tiba-tiba bisa masuk ke ruangan yang terkunci dan tertutup dan mengucapkan salam. Lalu Yesus bisa makan bersama-sama dengan mereka. Itu kan karena Yesus menyesuaikan diri dengan
murid-muridnya yang masih ada di dunia. Tapi tidak perlu kita berspekulasi di surga ada rawon atau ada eh, apa Ya, eh, sate babi, nggak usah betul. berspekulasi seperti itu kan. Iya, baik. Ya, baik. Eh, Mungkin saya persilakan untuk Pak Didi satu pertanyaan, lalu Pak Soleman nanti. Saya persilakan. Salam Pak Bambang. Ya, Ya, Salam. ya. Ya Pak, Silakan. tadi saya mau meneruskan pertanyaan Pak Nathaniel. Bukankah perbedaan Yesus secara manusia dengan kita secara manusia itu, rohnya Yesus itu satu, Pak. Roh Allah itu yang ada di dalam Yesus, sedangkan kita ini mempunyai dua roh, yaitu roh manusia dan roh kudus. Nah, bukankah seperti itu, Pak? Jadi Yesus itu, menurut pemahaman saya, nanti tolong dibenarkan. Karena Yesus, di dalam Yesus secara manusia itu cuma ada satu roh, yaitu rohnya Allah yang ada di dalam Yesus. Dan kalau kita punya roh sendiri dan roh kudus. Nah, kemudian yang kedua sedikit aja. Kalau Yesus yang naik ke surga itu dalam tubuh daging baru, apakah itu maha hadir atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Iya, apakah apa namanya rohnya manusia Yesus itu roh Allah? Bukan ya, roh kemanusiaan Yesus. Beda dengan roh Allah dalam pengertian rohnya yang kekal Allah, beda. Karena kalau Yesus itu rohnya roh Allah dalam diri manusia itu ya, itu bukan ajaran gereja, itu bukan ajaran Alkitab. Karena coba kita baca ketika Yesus itu disalibkan dan dia wafat, dia menyerahkan rohnya. Menyerahkan rohnya itu roh kemanusiaan. Kalau Yesus tidak punya roh kemanusiaan, itu bukan ajaran iman Kristen, itu ajaran apolinaris. Ajaran ini sudah dinyatakan sesat di konsili Konstantinopel. Jadi seperti itu ya, dalam konteksnya seperti itu. Yang kedua, ya apa namanya, apakah tubuh Yesus itu maha hadir? Ya, dia maha hadir. Dia maha hadir karena itu apa namanya, tidak terikat lagi oleh ruang, oleh waktu. Seperti itu. Jadi kalau Yesus tidak punya roh manusia, itu bukan ajaran iman Kristen, itu ajaran yang sudah selesai tahun 381 pada konsili Konstantinopel. Pada waktu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah itu roh Allah, roh yang ada di dalam Yesus itu Allah menyerahkan anaknya, dia tinggalkan. Berarti kan roh Allah, Pak, meninggalkan dia gitu, Pak. Allah bukan begitu. Jadi Mazmur pasal 22 itu namanya nyanyian rusa di kala fajar. Itu adalah nyanyian ratapan setiap orang Yahudi. Jadi konteksnya itu tidak bisa dipahami seperti pemikiran orang modern kita sekarang. Jadi setiap orang Yahudi membaca Mazmur itu dia paham. Mazmur itu keseluruhan ayatnya itu, mulai dari Eli Eli lama sabachthani bahasa Ibrani ya, sabachthani itu bahasa Aram, lalu terkait dengan dia menusuk tanganku dan kakiku, dia membuang undi, itu semua ada di dalam Mazmur 22. Jadi nyanyian di kala fajar itu menggambarkan bahwa setiap orang Yahudi membaca teks itu bukan keputusasaan. Teks Mazmur 22 itu menunjukkan bahwa ada harapan di tengah-tengah kesulitan yang sangat besar. Ada harapan di tengah-tengah keputusasaan yang sangat besar. Yesus mengalami penderitaan sampai pada titik terendah manusia pada umumnya. Tetapi Yesus meyakini bahwa ada harapan baru. Itulah apa namanya pesan dari nyanyian di kala fajar dalam rusa di kala fajar di dalam Mazmur 22. Jadi itu tidak bisa dipahami dengan logika modern. Kalau gitu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya Allah lepas dari dirinya. Tidak seperti itu. Ya. ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Pak Soleman, silakan satu pertanyaan. Ya, shalom Pak Bambang. Selamat malam.
Ya, ini ada pertanyaan mengenai penjelasan tentang Tritunggal, Pak. Seringkali Tritunggal itu dijelaskan dengan bentuk segitiga. Di dalam segitiga itu ada Allah, dan di sudut masing-masing itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, apakah penjelasan seperti itu adalah penjelasan tepat untuk menggambarkan Tritunggal, atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Shalom. Begini, gambar itu selalu mengandung kelemahan. Tapi gambar segitiga di tengah-tengahnya Allah itu tidak bisa disalahkan. Karena yang mau ditekankan itu bukan Tuhan itu terikat oleh ruang, terikat oleh bilangan, terikat oleh waktu, tidak seperti itu. Maksudnya, Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu untuk menekankan pembedaan antara ketiganya. Jadi Bapa bukanlah Putra, Putra bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Itu konteksnya. Jadi itu jangan dipahami kalau sisi ini dengan sisi ini bukan ini, itu ruang, bukan itu. Itu hanya untuk gambaran memudahkan saja. Jadi tekanannya bahwa firman Allah dengan roh Allah itu bisa dibedakan. Karena firman Allah itu merujuk kepada intelektualitas, ya, pikiran Allah. Sementara roh Allah itu merujuk kepada sumber hidup dalam diri Allah. Nah, baik roh Allah, sumber hidup dalam diri Allah itu, maupun firman Allah atau logos Allah atau pikiran Allah itu berdiam kekal dalam wujud Sang Bapa. Maka, kalau Bapa disebut Allah itu artinya wujudnya Allah. Kalau Putra disebut Allah itu artinya firman Allah itu sepenuhnya Allah, tapi tidak berwujud sendiri di luar Bapa. Ya, tapi bisa dibedakan dengan Bapa. Kalau Roh Kudus itu disebut Allah, bukan berarti ada 3 wujud, tapi hanya ada 1 wujud, 1 eksistensi. Itu maknanya. Jadi pembedaan dalam konteks personanya, ya, tetapi kesatuan dalam konteks hakikatnya. Ini saya kira tidak sulit kalau kita paham belajar filsafat, tidak sulit. Makanya saya dari awal tadi, mari kita belajar filsafat dasar dulu. Kesalahannya di kalangan Kristen Protestan, filsafat dijauhi. Nah, mereka tidak bisa membedakan, ini teman-teman kebanyakan ya, minta maaf. Filsafat itu ada 2 hal. Pertama, filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai proses itu cara kita berpikir itu loh, didandani. Bisa membedakan satu benda, satu Tuhan, itu filsafat sebagai proses berpikir. Kalau filsafat sebagai produk itu isme. Isme itu misalnya komunisme, ateisme, agnostisme, itu filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk, artinya produk pemikiran. Tapi kalau filsafat sebagai cara berpikir kritis, membedakan mana yang metafisik, mana yang fisik, mana yang matesis, itu sebetulnya harus dilakukan. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya adalah, apakah keilahian Yesus dan kemanusiaannya itu pernah terpisah atau tidak? Jika pernah, berarti Yesus pernah menjadi bahwa dia bukan Allah. Tapi sebaliknya, jika tidak pernah, bagaimana ketika Tuhan Yesus mati? Bukankah itu berarti bahwa bukan hanya kemanusiaannya yang mati, tapi juga keilahiannya juga mati? Karena Yesus dengan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus itu tidak pernah terpisah. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Sebetulnya dalam konsili Efesus dan konsili Kalsedon sudah dijawab tuntas. Makanya saya selalu mengatakan, tolonglah, mampirlah membaca hasil-hasil konsili. Jangan bikin-bikin sendiri. Karena apa? Itu sudah tuntas sebetulnya. Yesus tidak pernah terpisah keilahian dan kemanusiaannya. Tapi keilahian itu jangan digambarkan benda. Satunya kayu dengan satunya besi dipaku di situ jadi meja, ya misalnya, itu kan satunya benda, kan satunya benda itu dibedakan ini kayunya, ini besinya, ya toh? Tapi kalau Allah itu jangan dibayangkan benda. Allah itu tidak terbatas, tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kalau Allah satu dengan kemanusiaan Yesus, itu tidak perlu kalau Yesus mati, Allah itu ikut mati. Ya toh? Sekarang contohnya,
manusia satu dengan rohnya. Ketika manusia mati, apa rohnya juga mati? Kan tidak. Itu gambaran paling sederhana, meskipun tidak sepenuhnya sama, ya kan? Karena matinya itu dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia itu fisiknya yang kelihatan itu. Tapi Allah itu tidak pernah terikat oleh yang fisik. Maka ketika Yesus dipaku, Yesus disalib, itu Allah tidak bisa dipaku, tidak bisa disalib. Lah kalau satunya Allah seperti satunya benda A dengan benda B, menjadi satu benda namanya C, itu kan benda, itu kan fisik. Tapi Allah tidak bisa fisik. Allah itu menyatu dengan kemanusiaan Yesus, bukan berarti Allah itu ikut mati di salib. Seperti itu kira-kira. Maka bayangkan Tuhan itu, jangan dibayangkan dengan aspek ruang, jangan dibayangkan dengan aspek waktu dulu. Seperti itu ya. Jadi satu sedemikian rupa, namun tak terbagi dan tak terpisah. Itu rumusan Kalsedon itu. Allah itu satu sedemikian rupa, namun tak terbagi dan tak terpisah. Tak berbaur, namun juga tak berubah. Jadi artinya bukan seperti larutan. Larutan antara dua benda, dua cairan menjadi satu. Itu kan akhirnya lebur jadi satu. Makanya ditegaskan, Firman itu telah menjadi manusia, mengambil tubuh kemanusiaan, sedemikian rupa tak pernah terpisah dalam sekejap pun, secara tak terbagi namun tak terpisah, secara tak berbaur namun tak berubah. Jadi tidak berbaur, tidak menjadi satu, kemudian tidak bisa dibedakan. Secara tak terbagi namun tak terpisah. Nah, ini memang harus dipahami secara metafisik. Tidak bisa dipahami seperti satunya minyak kelapa dengan mentega atau minyak kelapa dengan minyak yang lain. Tidak, itu kan benda. Tuhan kan bukan benda. Kan seperti misalnya satunya Tuhan dengan orang yang sabar. Kan tidak bisa dibedakan. Kalau Tuhan sekarang bersatu, Tuhan satu dengan saya, Tuhan menyertai saya, terus bagaimana Tuhan bisa menyertai orang di Amerika? Bagaimana Tuhan menyertai orang di Kanada? Apakah Tuhan itu memuai atau Tuhan itu memisahkan diri seperti amuba? Masa seperti itu? Iya toh? Bayangkan sekarang, Tuhan beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar? Di Surabaya saja. 10.000 orang. 10.000 orang itu berada di 10.000 tempat yang berbeda. Tuhan jumlahnya berapa? Jumlahnya Tuhan satu. Apa Tuhan membelah diri seperti amuba? Masa begitu? Ya tahu? Itu loh kira-kira saudara-saudara. Iya. Ya. Cukup ya Pak Juan. Ya, mungkin sebelum Pak Elroy ini ada pertanyaan yang hampir mirip tentang nama Tuhan yang Yahweh itu, Pak Bambang. Karena ada orang yang menyebutkan yang nama Tuhan adalah Yahweh gitu. Ya. Mungkin itu pertanyaannya. Ya, kita harus mendasarkan pada teks Alkitab. Ya. Memang nama Tuhan itu disebut dalam Perjanjian Lama itu Yod-He-Vav-He. Tapi Alkitab di Perjanjian Baru nama itu tidak ada lagi. Jangan kita mengarang-arang nama itu dihilangkan, mana buktinya? Dari naskah Perjanjian Baru jumlahnya lebih dari 5.800 naskah itu tidak ada satupun kata Yahweh dipertahankan. Kalau di situ misalnya Markus pasal 12 ayat 29. Shema Yisrael Adonai, Adonai itu YHWH. Elohenu Adonai Echad, YHWH Echad. Diterjemahkan kurios oteos imon, kurios eis esti. Berarti diterjemahkan kurios. Teksnya seperti itu. Lalu dia, tapi kan Tuhan mengatakan itulah namaku untuk selama-lamanya. Maka kata nama jangan dipahami seperti nama kita. Harus dipahami dalam makna bagaimana orang Yahudi sendiri memahami istilah nama. Nama Tuhan menara yang kuat. Bukan berarti kalau YHWH hurufnya copot satu tidak kuat lagi. Nama Tuhan datang dari tempat yang jauh.
bukan berarti nama Tuhan itu secara harfiah, tapi artinya di situ bahwa Tuhan datang menyatakan diri. Jadi nama itu pernyataan dirinya, bukan nama dalam pengertian harfiah. Jadi teksnya tidak pernah ada kata Yahweh di Perjanjian Baru. Ya, oke, mungkin jelas ya dari penjelasan ini. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu, dari Pak Elroy sama Saudara Asel ya. Silakan Elroy dulu. Shalom Pak, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, sangat jelas. Saya tidak akan menanyakan mengenai doktrinal sih Pak. Kebetulan saya juga sedang menjalankan studi. Menurut Bapak dengan pengarahan tadi kan Bapak selalu mengatakan belajar filsafat dulu, baru melihat pandangan dari filsafat. Nah, menurut Bapak, apakah lebih mendahului belajar filsafat dulu baru mendalami teologi, atau disandingkan bersamaan, atau teologi dulu atau filsafat dulu gitu Pak? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak. Filsafat dulu juga bagus, diajari 2 semester awal. Disandingkan langsung juga tidak apa-apa, tapi jangan belajar teologi tanpa belajar disiplin ilmu yang namanya filsafat. Karena apa? Karena yaitu tadi, jadi kalau dikatakan bahwa Allah satu dengan manusia, sementara kalau Yesus di surga ada duduk di sebelah kanan, tidak dipahami. Lalu ketika Allah menyatu dengan manusia, tapi nyatanya ada pernyataan Allah di tempat lain membelah diri jadi amuba, itu kan salah satu disiplin berpikir sebetulnya. Kalau disiplin berpikirnya benar, kan teologinya benar. Gitu loh saudara-saudara. Jadi soal prioritas belajar bersamaan juga tidak apa-apa. Maka di beberapa sekolah teologi tempat saya mengajar, misalnya di STFT Intim, itu kajian filsafat itu pada semester pertama, ya. Kemudian pada semester pertama itu diberi mata kuliah kaitannya misalnya tentang pengantar perjanjian lama, bisa juga seperti itu. Tapi jangan langsung bicara tentang Allah Tritunggal, tapi disiplin berpikir kita belum bisa membedakan satu benda dengan satu Allah. Makanya saya sampaikan begitu ya, artinya nggak usah sekolah teologi lah, di fakultas hukum aja belajar filsafat dulu kok semester 3. Kalau ekonomi juga seperti itu, supaya kita bisa membedakan teori-teori keadilan. Nah, kalau belajar hukum saja filsafat perlu, apalagi belajar teologi yang bicara tentang metafisik. Belajar hukum itu misalnya gini, ya kita bertanya tentang keadilan, itu bukan wilayah hukum hukum positif ya. Misalnya seorang penjual ayam, pagi-pagi dia beli ayam di pasar, dipotong-potong 100.000 jadi 5 potong, berarti per potong kan itu 20.000. Lalu dia ambil untung 3.000, 23.000 atau 25.000, 5 potong 25.000. Tapi ketika kemudian dia keliling kampung nggak laku-laku, kemudian sudah menjelang sore, daripada ayamnya nggak laku kemudian diobral, sudah nggak usah 25.000, 20.000 aja cepet-cepet habis. Pertanyaannya, itu secara ilmu hukum sah-sah, karena sahnya hukum itu apabila terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengikat perjanjian. Tapi kemudian Anda bertanya, adil apa enggak ya? Lalu dia harus jalan ke sana kemari. Apakah adil? Adil itu wilayah filsafat hukum. Wilayah bukan lagi hukum positif. Kalau resmi tidak resmi, sah tidak sah, itu wilayah hukum secara positif. Begitu juga soal berteologi. Berteologi dalam konteks misalnya kalau bicara tentang misalnya apakah Kodeks Vatikanus ini bisa akurat diterima ketika kehilangan satu kata yang berbeda dengan misalnya kodeks yang lebih tua atau papirus yang lebih tua. Lah itu kan wilayah fisik yang bisa di cross check toh.
di Kodeks Vatikanus bunyi seperti ini, Kodeks Electionis begini, kan masih wilayah fisik, wilayah bahasa. Tapi begitu berbicara tentang eksistensi Tuhan, nah itu nggak bisa dikrocek langsung. Maka di situ perlu disiplin berpikir kita yang harus membedakan satu Tuhan dengan satu teks, satu Tuhan dengan satu batu, satu Tuhan dengan satu manusia. Itu pemikiran filsafat itu di situ. Bukan berarti ketika berteologi kemudian kita harus lebih memilih Aristoteles, itu filsafat sebagai produk, atau memilih Neoplatonisme, isme itu kan produk, kesimpulan, ajaran. Tapi proses berfilsafat itu adalah disiplin berpikir. Makanya banyak bapak-bapak gereja itu kan berfilsafat. Nah, ironisnya ketika Anda mengkritik misalnya sekarang Athanasius dari Alexandria atau Justinus Martir, bagaimana Anda mengkritik filsafat sementara Anda tidak pernah belajar filsafat? Kan tidak fair itu. Terus kemudian kita menuduh, kenapa kita lebih mencintai filsafat ketimbang Alkitab? Lah, membedakan satu Tuhan dengan satu batu itu sudah berfilsafat artinya. Maka kemudian dikatakan filsafat itu adalah preambulum fide. Jadi persiapan kepada iman. Atau dapat disebut sebagai preparatio evangelica. Ya, persiapan kepada Injil. Seperti itu kira-kira ya. Baik Pak, salam, selamat malam Pak. Malam. Ya, saya mau nanyakan tentang konsep penebusan Pak. Nah, sering kan dikatakan Yesus itu sebagai penebus dosa manusia. Nah, yang saya tanyakan ini, pihak yang untuk ditebus itu maksudnya ada bagaimana ya menjelaskan pengembaliannya itu Pak? Apakah itu Bapa atau dia menebus itu untuk Bapa atau bagaimana? Karena mereka kan satu eksistensi, apakah itu seperti ada kerancuan begitu, Pak? Menurut saya ada kebingungan di situ tentang yang konsep dibingungkan apanya? Yang dibingungkan apanya? Ini Pak, yang pihak untuk menebus itu, maksudnya apakah Yesus itu jadi tebusan? Nah, tebusan itu diberikan ke siapa? Ke Allah itu kan atau Yesus sendiri? Seperti itu, Pak. Oke. Dalam sejarah gereja, teologi ya, ada beberapa pendekatan. Pendekatan yuridis itu biasanya dikembangkan oleh teolog-teolog Latin. Pendekatan yuridis itu seolah-olah Yesus itu menebus itu sebagai ganti keadilan ilahi. Kalau konteks keadilan oke. Tapi seolah-olah Yesus harus mati. Siapa yang harus mengharuskan? Apa Tuhan, kalau Anda mengatakan harus mati, berarti Tuhan terikat pada keharusan. Ketika Tuhan terikat pada keharusan, berarti ada yang lebih mutlak daripada Tuhan. Nah, itu pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini seolah-olah penebusan Yesus itu hutang kepada setan. Ini ada yang mengembangkan. Loh, kalau kedaulatan Tuhan apa bisa dibatasi berimbang dengan setan? Wong setan itu ciptaannya Tuhan juga. Maka, kalau di dalam konsep yang lain ya, misalnya para teolog timur itu mengatakan bahwa penebusan itu sebetulnya adalah lingkaran kasih karunia sendiri. Jadi begini, Tuhan tidak membutuhkan korban seolah-olah hutang yang harus dianggap secara yuridis, tetapi itu sebetulnya pertama, karena betapa seriusnya dosa manusia itu, sehingga Tuhan mengajarkan kepada manusia harus perimbangan antara kasih dan keadilan. Ya, kedua, Kristus mati itu dalam pengertian penebusan itu dalam konteks adalah kasih terbesar yang diberikan Yesus kepada manusia. Makanya konteksnya itu adalah kurban. Kurban itu dalam bahasa aslinya, bahasa Aram maupun Ibrani, terkait dengan kata-kata kerep. Kerep itu dekat. Makanya dalam bahasa Arab, sahabat karib, sahabat dekat. Kerep itu berkaitan dengan kata korban. Jadi korban itu artinya bukan perimbangan yuridis seolah-olah Tuhan harus berimbang dengan setan. Tidak. Karena Tuhan itu tidak sebanding dengan setan. Tapi karena konsekuensi kasih karunia yang begitu besar, maka
dengan korban Kristus itu, segala bentuk dendam, kesumat, segala bentuk kebencian, segala bentuk apa yang menjadi akar dosa itu dilucuti semua. Siapa yang bisa melawan kasih sekarang? Kasih itu membebaskan segala-galanya. Itulah kematian Yesus, itu adalah lingkaran kasih terbesar yang akhirnya memadamkan segala bentuk kebencian, dosa, dendam, kesumat, dan seterusnya. Termasuk iblis tidak bisa berdaya di depan kasih. Itu ada konsep yang seperti itu. Tapi yang ada dua tadi, korban sebagai konsekuensi kasih, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan ada yang melakukan pendekatan yuridis seolah-olah harus berimbang dengan setan. Itu saya kira bukan sesuai dengan istilahnya itu kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa apa saja. Tetapi karena Tuhan itu tidak sewenang-wenang, maka kasihnya harus berimbang dengan keadilannya. Pengorbanan Kristus itu bicara keadilannya dan kasihnya sekaligus. Sekarang contohnya gini, kalau orang bertanya, apakah itu adil? Yesus yang satu orang harus menebus sekian banyak orang yang berdosa. Pertanyaannya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah itu adil kita juga menerima akibatnya? Kan dia yang berdosa. Waktu dia berbuat dosa kita belum ada. Karena itu tidak pernah janjian, ayo kita dosa ya nanti ditanggung bersama. Tapi akibat dosa itu maut. Setiap orang dihukum, bukan dosanya yang diwariskan, tapi akibat dosa kita terima, yaitu kematian. Kematian jasmani, siapapun yang menolak, usia tua, kelapukan, akhirnya berlanjut kematian, itu akibat dosa. Kedua, kematian rohani, jauh dari hadirat Allah. Kan begitu kan? Jadi sekarang, kalau manusia di dunia akibat dari dosa asal Adam, lalu kita suka tidak suka kita akan mati, kita dihukum. Sekarang karena ketaatan satu orang pula, kita ditebus. Jadi inilah aspek keadilannya. Aspek kasihnya itu adalah pemberian cuma-cuma. Karena kalau kita kehilangan keselamatan karena Adam, kita juga menerima kasih karunia cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Itu satu. Kedua, soal ritus korban. Kenapa korban Habel diterima, korban Kain ditolak? Karena korban Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik? Yaitu yang sulung dari kambing dan domba. Yang sulung itu sesuatu yang terbaik. Anak sulung untuk Tuhan, hewan sulung untuk Tuhan. Nah, karena itu yang terbaik itu adalah korban yang Tuhan perkenan. Apalagi yang terbaik kalau bukan memberikan diri seutuhnya, nyawanya untuk para sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus, memberikan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Jadi Tuhan jangan dibayangkan sebagai seorang yang membutuhkan korban kita, karena Tuhan itu maha mutlak, sehingga pembenaran tidak dilakukan oleh keharusan. Karena kalau maka harus ada yang mati, siapa yang mengharuskan? Itu karena kasih karunia Tuhan, pemberian, bukan karena kewajiban. Sebab kalau harus, kata harus nggak bisa diterapkan untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan itu harus, maka berarti Tuhan terikat oleh hukum yang di luar dirinya. Saya kira itu ya, itu saya kira membutuhkan jawaban yang cukup panjang tentang penebusan. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu yang sangat singkat, tapi kira-kira gambarannya sekilas seperti itu. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia? Atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen?
Berikut ini 10 alasan yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang layak dipercaya dan diikuti. 1. Wahyu ilahi. Para teologi pada umumnya membagi wahyu Allah menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari sorga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Ada dua wahyu khusus yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan benar. Pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi ke dunia ini, Yohanes 1 ayat 1-3, 14,18, 14 ayat 7-11, 17 ayat 3. Kedua, melalui Alkitab firman Allah yang tertulis kita dapat mengenal Allah dengan benar, karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. 2. Inspirasi Alkitab. Charles C. Ryrie mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kata Yunani untuk inspirasi adalah theopneustos yang berarti Allah menghembuskan. Penting untuk mengetahui bahwa kata pewahyuan berbeda dengan kata pengilhaman dan ilumimasi. Dalam pengertian teknis teologis, kata pewahyuan atau penyataan Allah menunjuk kepada pengalihan pikiran Allah kepada pikiran manusia yang dipilih Allah menjadi penulis-penulis kitab-kitab Alkitab. Pengilhaman menunjuk pada penulisan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis pihak manusia dalam kontrol Roh Kudus. Pengilhaman disebut juga inspirasi, sedangkan iluminasi atau penerangan menunjuk pada pimpinan Roh Kudus yang memampukan manusia memahami kebenaran Alkitab dalam relevansinya pada setiap konteks kehidupan. 3. Keotentikan Alkitab. Otentik berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis penulis yang namanya dipakai untuk kitab dan tulisannya tepat pada zaman dimaksud. Alkitab dikatakan otentik karena mengisahkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. 4. Klaritas Alkitab. Klaritas atau kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Namun demikian tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar. Tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu. 1 Korintus 2 ayat 14. Juga dapat terjadi seseorang mengerti lebih jelas dari yang lain. 2 Petrus 3 ayat 16. 5. Infabilitas dan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahannya. Infabilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Kekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nubuat-nubuat perjanjian baru yang telah digenapi membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. 6. Keharmonisan Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi dan profesi yang berbeda. Di samping itu, kitab-kitab itu ditulis dalam zaman dan tempat yang berbeda pula. Walaupun demikian Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab dalam Alkitab tidak bertentangan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisan. 7. Kredibilitas Alkitab. Kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan sehingga dapat dipercaya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi, infabilitas,
kanonitas dan keharmonisan Alkitab. 8. Kanonitas Alkitab. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab telah diukur dengan suatu standar, telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, arkeologi maupun filologi. Kitab yang tidak lulus kanon disebut apokrifa. 9. Relevansi dan kecukupan Alkitab. Banyak buku yang telah ditulis oleh para ahli maupun filsuf, tetapi tidak mampu bertahan seperti Alkitab. Usianya lebih dari 1.600 tahun. Walaupun begitu, Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan, penyataan, lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. 10. Otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, "Demikianlah firman Tuhan." Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat, "Demikian kata Raja", yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan otoritas tertinggi, raja, dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Misal, Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18-20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah, misalnya, 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah. Misalnya, 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Alkitab adalah otoritas penentu dan akhir bagi orang-orang percaya yang menyangkut kehidupan pribadi maupun gereja. Otoritas Alkitab terutama dikaitkan dengan pewahyuan dan inspirasi Alkitab. Orang percaya dan gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Pengantar tentang proses penulisan Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama PL dan Perjanjian Baru PB. Keduanya ditulis oleh berbagai penulis dalam kurun waktu sekitar 1.600 tahun. Penulis-penulis ini sering disebut sebagai saksi utama yang berperan dalam menyampaikan wahyu Allah melalui pengalaman, peristiwa historis, dan inspirasi ilahi. Konsep saksi dalam teologi Kristen mengacu pada individu yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikan karya Allah dan mencatatnya untuk generasi mendatang. 2. Inspirasi ilahi sebagai asas penulisan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menekankan bahwa penulis Alkitab adalah manusia yang dipilih Allah, tetapi mereka menulis dalam bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah sendiri dianggap sebagai saksi utama dalam penulisan Alkitab. 3. Musa sebagai saksi utama dalam penulisan Taurat. Perjanjian Lama diawali dengan kitab Taurat atau Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang secara tradisional diyakini ditulis oleh Musa. Musa adalah saksi utama dalam peristiwa penting seperti penciptaan, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Eksodus, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan perjalanan di padang gurun. Musa menulis berdasarkan pengalaman langsung dengan Allah, termasuk momen ketika ia menerima 10 perintah Allah.
4. Para nabi sebagai saksi dalam penulisan kitab nabi-nabi. Perjanjian Lama juga mencakup kitab-kitab nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel dan nabi kecil Hosea, Yul, Amos, dan lain-lain. Para nabi ini dianggap saksi utama karena mereka menerima pesan Allah melalui penglihatan, mimpi, atau langsung dalam percakapan dengan Allah. Contohnya, Yesaya menyaksikan kemuliaan Allah dalam penglihatannya di bait suci, Yesaya 6:1-8, sementara Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem. 5. Raja Daud dan Salomo sebagai penulis dan saksi historis. Daud dan Salomo memainkan peran penting dalam penyusunan kitab-kitab Perjanjian Lama. Daud dipercaya menulis sebagian besar mazmur, yang berisi doa, nyanyian, dan pujian kepada Allah. Sebagai seorang raja, Daud menjadi saksi hidup atas pemeliharaan Allah dalam peperangan dan masa damai. Salomo, putranya, menulis kitab-kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Salomo adalah saksi kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. 6. Ezra dan Nehemia sebagai saksi pada masa pasca pembuangan. Ezra, seorang ahli Taurat, menjadi saksi dalam proses pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel. Ezra menulis kitab Ezra dan dipercaya terlibat dalam penyusunan ulang kitab Taurat. Nehemia, sebagai seorang pemimpin, menyaksikan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan mereformasi bangsa Israel secara rohani. Keduanya mengabadikan pengalaman historis ini dalam tulisan mereka. 7. Penulisan kitab sejarah, Yosua hingga Ester. Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, dan Ester ditulis oleh penulis yang kemungkinan besar menyaksikan langsung atau mendasarkan pada catatan sejarah yang terpercaya. Mereka mencatat bagaimana Allah berinteraksi dengan bangsa Israel dalam penaklukan Kanaan, periode Hakim-Hakim, masa kerajaan, hingga pembuangan ke Babel dan pemulihan. 8. Kehadiran Allah sebagai saksi dalam Perjanjian Lama. Selain manusia, kehadiran Allah sendiri menjadi saksi dalam Perjanjian Lama. Allah sering berbicara melalui perantara seperti malaikat Tuhan atau dalam wujud fenomena alam seperti semak yang terbakar Keluaran 3 ayat 2, dan tiang awan dan api Keluaran 13 ayat 21-22. 9. Yesus Kristus sebagai saksi utama dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah pusat pewahyuan Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yesus adalah saksi utama dari kebenaran Allah karena ia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menyatakan karya penyelamatan Allah. 10. Para Rasul sebagai saksi mata kehidupan Yesus. Para Rasul, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi saksi langsung atas pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan mukjizat, pengajaran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Tulisan-tulisan mereka, seperti Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru, merupakan kesaksian yang otentik. 11. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai penulis Injil. Keempat Injil memberikan catatan khusus tentang kehidupan Yesus. Matius dan Yohanes adalah saksi mata langsung, sementara Markus menulis berdasarkan kesaksian Petrus, dan Lukas menyusun Injil berdasarkan penelitian mendalam dan wawancara dengan saksi mata. Lukas 1 ayat 1-4. 12. Paulus sebagai saksi utama bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus memainkan peran penting dalam penulisan sebagian besar surat-surat di Perjanjian Baru, Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan lain-lain. Paulus adalah saksi langsung penampakan Yesus yang bangkit di jalan ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9. Ia menjadi saksi tentang anugerah Allah yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. 13. Yakobus dan Yudas sebagai saksi keluarga Yesus. Yakobus dan Yudas, saudara Yesus secara jasmani,
menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru, surat Yakobus dan surat Yudas. Mereka menjadi saksi akan perubahan hidup mereka setelah menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. 14. Petrus sebagai pemimpin para rasul dan penulis surat. Petrus menulis 1 dan 2 Petrus, di mana ia menegaskan tentang penderitaan Kristus dan harapan dalam penganiayaan. Petrus adalah saksi kunci dalam peristiwa transfigurasi dan kebangkitan Yesus. 15. Yohanes sebagai saksi kebenaran ilahi. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Ia menyaksikan kehidupan Yesus dan menerima penglihatan akhir zaman di Pulau Patmos. 16. Kitab Wahyu sebagai kesaksian akhir. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan yang ia terima langsung dari Yesus Kristus. Yohanes menjadi saksi tentang rencana akhir zaman dan kemenangan Kristus. 17. Roh Kudus sebagai saksi dalam seluruh penulisan Alkitab. Roh Kudus berperan sebagai saksi yang menginspirasi para penulis Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21 menyatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 18. Peran tradisi lisan dan penyalinan teks. Banyak kesaksian dalam Alkitab dimulai dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebelum akhirnya ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. 19. Kesaksian arkeologi dan manuskrip kuno. Penemuan seperti gulungan laut mati dan manuskrip kuno lainnya membuktikan keaslian dan konsistensi Alkitab dari waktu ke waktu. 20. Kesimpulan, para saksi utama dalam penulisan Alkitab mencakup Allah sendiri, nabi-nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh kunci seperti Musa, Daud, Paulus, dan Yohanes. Mereka mencatat pengalaman ilahi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga menghasilkan Alkitab yang menjadi firman Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut beberapa tips untuk mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca dan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pilihlah bagian Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Berdoa untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberikan pemahaman dan hikmat dalam menerapkan firman-Nya. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda mengingat dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan ayat-ayat tersebut sebagai pedoman dan motivasi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. 4. Bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang yang juga mencintai firman Tuhan. Diskusikan dan bagikan pengalaman dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan firman Tuhan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Jangan takut untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan dalam menerapkan firman Tuhan. 6. Mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan Anda. 7. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu dan membimbing Anda. Kiranya ulasan ini menambah wawasan kita mengenai firman Allah dan iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth